Bila kita amalkan bacaan 7 ayat ulang-ulang itu, maka keluarlah nurullah itu, nur Muhammad itu, dan nur hati itu, dan kudratullah dan tubuh kita. Kita kan namanya tubuh sifat ya. Bila minta amalkan, semua unsur terkait yang gaib pun datang ke kita. Termasuk kekuatan Rasulullah itu terus berjuang. Jangan pernah berhenti. Satu persatu datanglah tokoh nasional. Ketemu juga Buya gitu. Dalam perjalanan kita di sini. Ada jenderal tadi, ada selebriti, tokoh masyarakat. Sampai hari ini ketemu dengan saudaraku dari Semarang ya, 3 orang yang juga baru pulang dari Vietnam ya, Kamboja. Berarti ada sesuatu. Buya jujur juga. Terus terang, Buya sebenarnya menyepelekan orang berjenggot sejak tahun 93 ketika Buya berdinas ke Amerika, ke Kanada oleh Pak Habibie untuk mengkualifikasi sebuah perusahaan. Di atas pesawat banyak orang rapi, wangi, berjenggot. Dia orang Pakistan atau India. Buya geli-geli senang gitu ya. Orangnya hormati. Buya ke Toilet ketemu lagi pria seperti itu, jenggot tapi beda penampilan. Di Jepang Buya ketemu lagi. Dan tahun 2000 adik Buya pelihara jenggot, Buya larang. Jangan pakai jenggot deh. Itu kan zaman Rasulullah. Gak ada lap untuk habis makan dilapin jenggot itu, tangan itu kan habis makan gitu. Itu kita salah mengerti gitu. Buya gak paham karena kita punya duit, semua adik-adik bisa diatur uang kita ya. Kita pengaruhi berhenti dia. Buya telah menghalangi adik Buya kandung sendiri hijrah jalan Allah. Nah sekarang Buya ditakdirkan hadir di tengah mereka. Sekarang beliau bangga. Hasilnya kesimpulannya adalah ada 5 buah buku karya Buya yang diajarkan langsung oleh Buya Hamka, kemudian almarhum Kiai Haji Mawadi Labai, kemudian Kiai Tarikoh dari Aba Anom Tasyik, kemudian Kiai Haji Aba Anom dari Buya Demiati Pandeglang. Itu adalah guru Tarikoh dua-duanya yang paling hebat. Buya Hamka adalah guru besar kita mengenai at-tasawuf. Kemudian Gus Dur masih hidup. Buya belajar sama beliau setiap minggu. Kita ada pengajian gitu kan. Buya Hamka ini di Jabodetabek, tokoh nasional, termasuk ketua umum PBNU Aki Siraj. Cuman dalam buku beliau ngasih sambutan karena Gus Dur keburu meninggal gitu. Nah Aki Siraj nanti Buya datangin lagi. Ini saksi bahwa Buya bukunya udah jadi. Tidak ada maksud membanggakan diri saudaraku. Ini adalah sebuah perjalanan hidup dalam kehidupan. Buya saksi hidup. Betapa kita menyesalnya selagi masih sehat sekarang. Jangan seperti Buya, sudah jalan tetap-tetapi baru ingat kebesaran Allah. Jangan ya, selagi muda, selagi bisa, kerjakan hari ini juga. Begitu dapat ia buka Al-Quran, apa makum kalafaya. Begitu ingat, tanya sama teman, 6 sifat Rasulullah itu yang mana yang paling baik kita amalkan. Mungkin ikramul muslimin. Buya ketemu di jamaah inilah Buya nggak pernah merasa berlaundry lagi. Yang tadi 50 per minggu, 200 laundry sebulan pakaian Buya. Tapi selama itikaf semua berebut mencucikan baju Buya sampai detik ini. Buya pikir nggak ada di dunia bersih sekali baju itu dicuci gitu kan. Laundry kan cuma cemplungin aja ke mesin cuci ya. Kalau laundry cuci satu-satu gitu dan wangi. Itulah yang membanggakan hati dalam perjalanan Buya dalam kegiatan ini. Sehingga kita ditemukan sama Allah. Nah, bikinlah sesuatu yang hebat dalam sejarah hidup kita. Mulai hari ini kita tingkatkan lagi. Kalau beriman sudah gitu ya, bertakwa sudah. Kita tingkatkan lagi keimanan ketakwaan kita. Lalu kita amalkan apa yang kita dapat. Yang lebih baik lagi kita dakwakan, betul ya. Nah ini tugas kita bersama-sama dengan teman-teman yang sudah berhasil. Nah terakhir saudara, sebagai bukti energi kita kan positif ya. Rafi kan tahu kita tunggu di markas. Buya itu hobi meliput-liput gitu ya. Semua orang datang bertanya sama Buya.
kok saya bisa ketemu Buya? Dia orang-orang hebat. Pulang dari Maroko, dari Afrika, dari Vietnam, Kamboja, dari Cina, Jepang, Amerika gitu ya. Buya pikir penampilan nggak ada kok bisa dikelilingi dunia gitu. Dari mana itu? Allah sesuatu menyimpan rahasia ini. Akhirnya Buya itikaf lagi yang lebih ya apa lagi ya supaya lebih mantap lagi fokus gitu ya. Sekarang kita ketemu lagi hari ini ya luar biasa. Oleh sebab itu Buya terima kasih mau mendengarkan Buya pagi hari ini. Hari ini Senin apa ya? Senin ya? Nah kita berniat kemana kita musyawarah apa hadiah itikaf kita 2004. Buya memberikan hadiah nanti buku, di samping itu juga kita khatam Al-Quran. Nah gimana caranya? Kita 30 orang mendaftar 1 juz dari pagi sampai malam. Nah tengah malam kan tahun 2025 datang ya. Kita khatam bersama secara kolektif. Kita bikin panggung di sebuah masjid seperti tilawatil Al-Quran. Bergiliran duduk depan baca Al-Quran. 1 juz. Itu kenangan indah. Daripada kita keliling kemana-mana malam tahun baru ya. Bagaimana kalau kita di masjid itikaf seperti itu baca Al-Quran? Ada yang mau daftar gak? Nanti kita kasih piagam itikaf dan khatam Al-Quran kolektif 30 juz. Kalau disetujui, kemarin sudah daftar sini 12 orang. Kemudian remaja masjid 820, nanti kan 10 lagi 30. Kalau terjadi 40, berarti cuma bagi-bagi, mungkin setengah juz gitu. Atau kalau 60 orang ya kita bagi aja. Nah sebuah masjid kata Pak Jenderal oke siap. Kemudian ketua DKM kemarin yang datang ke sini menjumpai Buya juga siap masjidnya dijadikan tempat itikaf malam tahun baru. Nah ini pelan-pelan saudaraku, usaha untuk memakmurkan masjid akan muncul di mana-mana. Karena jangan waktu itikaf saja taklim itu hidup, tausiah subuh itu hidup, taklim sore, kemudian bayar maghrib. Jangan kita nggak itikaf, nggak ada lagi kita masjid. Nah kita bentuklah tim yang dipimpin oleh Sa Amir, usaha memakmurkan masjid di masjid kita masing-masing. Rupanya itu arahan dari pusat juga, dari markas. Nah terjadi mungkin pelan-pelan. Semua sudah mau. Al-akhir sadar bahwa ini penting gitu, memakmurkan masjid. Kemudian sini juga mau, termasuk di Betul Rayun, Mampang, semua pada mau. Nah tinggal menunggu waktu. Tentu manajemennya kita lah sebagai konsultan spiritual mereka.